Duel menarik tersaji di giornata keempat Serie A Italia antara AC Milan berhadapan dengan tamunya Venezia. Bermain di Stadion San Siro Minggu dini hari waktu Indonesia Barat, laga ini menjadi sangat penting bagi Milan mengingat mereka belum berhasil meraih kemenangan di Liga Italia musim ini. Di sisi lain, Venezia juga akan berupaya untuk meraih kemenangan pertama mereka sejak promosi ke Serie A pada musim ini. Pertemuan antara AC Milan dan Venezia ini terhitung menarik karena melibatkan dua pemain berdarah Indonesia, yaitu Djez dan Tijani Reinders. Bedanya, Reinders memperkuat timnas Belanda, sementara Djez memilih untuk memperkuat timnas Indonesia. Dalam laga tersebut, Djez dipercaya oleh pelatih Venezia Eusebio Di Francesco tampil sebagai starter di lini belakang bersama dengan Michael Svoboda dan Joel Singtien. Di sisi lain, AC Milan yang mengincar poin penuh langsung menurunkan skuad terbaiknya termasuk Christian Pulisic dan Rafael Leao di lini depan. Hasilnya, Milan langsung mendominasi permainan dan berhasil mencetak gol cepat saat laga baru berjalan 88 detik. Berawal dari kesalahan Antonio Candela yang berniat memberikan umpan kepada Gaetano Oristanio, bola malah jatuh ke kaki Theo Hernandez. Theo kemudian melakukan kerjasama umpan 1-2 dengan Rafael Leao di sisi kanan pertahanan Venezia. Peluang emas tersebut tidak disia-siakan oleh Theo Hernandez dan berhasil dikonversi menjadi sebuah gol lewat tendangan kaki kiri. Unggul 1-0, Milan semakin di atas angin. Memasuki menit ke-16, AC Milan sempat mendapatkan peluang emas di depan gawang Venezia lewat skema serangan balik. Beruntung bagi Venezia, umpan silang dari Reinders masih terbaca dengan baik oleh Djez. Namun, Milan yang mendapatkan sepak pojok justru berhasil memanfaatkannya dengan baik untuk menambah keunggulan menjadi 2-0 lewat aksi Youssoufa Fofana. 6 menit berselang, petaka kembali datang kepada Venezia usai kiper Jesse Joronen menjatuhkan Tammy Abraham di dalam kotak penalti. Christian Pulisic maju sebagai eksekutor dan menjalankan tugasnya dengan sangat baik dan membawa AC Milan unggul 3-0. Venezia benar-benar dibuat hancur lebur oleh AC Milan di babak pertama. Hanya 3 menit setelah penalti Pulisic, wasit David Di Marco kembali menunjuk titik putih untuk tuan rumah. Kini, Joel Singtien menjatuhkan Rafael Leao di dalam kotak penalti yang membuat wasit mengecek tayangan ulang VAR. Setelah dicek lewat VAR, hadiah penalti diberikan kepada AC Milan dan Tammy Abraham berhasil menjalankan tugasnya dengan baik sebagai algojo. Di sisi lain, anak asuh Eusebio Di Francesco juga berupaya untuk mencetak gol balasan ke gawang tuan rumah. Namun, hingga peluit tanda turun minum berbunyi, tidak ada tambahan gol yang tercipta hingga babak pertama berakhir. Di babak kedua, Venezia sempat berhasil mencetak gol lewat sepakan Francesco Zampano pada menit ke-71. Akan tetapi, gol tersebut harus dianulir oleh wasit David Di Marco setelah dicek ulang melalui VAR. Dari hasil pantauan yang ada, gelandang Venezia Hans Nicolucci Caviglia ternyata melakukan pelanggaran lebih dulu di tengah lapangan terhadap Ruben Loftus-Cheek. Bukannya mendapatkan gol, Venezia harus kehilangan satu pemain karena Caviglia harus menerima kartu kuning kedua. Meski unggul jumlah pemain, AC Milan tidak mampu menambah pundi-pundi gol mereka ke gawang Venezia. Hingga akhir laga, kemenangan Rossoneri atas Venezia pun tetap tidak berubah. Kekalahan ini membuat Venezia semakin terpuruk di dasar klasemen Serie A Italia. Djez dan kawan-kawan baru mengemas 1 poin dari 4 pertandingan yang dijalani musim ini. Sementara itu, menurut laman statistik footmob.com, Djez menjadi bek dengan penampilan paling sibuk dari Venezia saat melawan AC Milan yang bermain hingga full time dengan rating 6,1. Tercatat, Djez telah melakukan 7 kali aksi bertahan, 1 kali tackle sukses, 2 kali memulihkan penguasaan bola, 5 kali melakukan halauan, dan 2 kali memenangkan duel. Pada pekan kelima, Venezia akan menjamu Genoa di Stadion Pierluigi Penzo pada 21 September 2024. Laga ini harus dimenangkan Venezia jika ingin bangkit. Jika tidak, pelatih Di Francesco mungkin akan berada dalam situasi berat.